Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibrahim dengan NIM 131423026. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat psikologi manajemen menurut para ahli. Hakikat psikologi manajemen pendidikan menurut para ahli, psikologi manajemen adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks organisasi. Bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologis untuk memahami dan meningkatkan cara individu berperilaku di tempat kerja, bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan kerja, serta bagaimana struktur dan proses organisasi mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Pengertian psikologi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edwin L. Locke. Menurut Locke, psikologi manajemen adalah penerapan teori dan metode psikologi untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kinerja. Yang kedua, Fred Luthans. Luthans mendefinisikan psikologi manajemen sebagai cabang ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam organisasi serta sebagaimana perilaku tersebut dapat dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, menurut John P. Campbell. Campbell menyatakan bahwa psikologi manajemen berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial melalui pemahaman tentang motivasi kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika. Yang terakhir, menurut Stephen P. Robbins menjelaskan bahwa psikologi manajemen melibatkan analisis dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memecahkan masalah manajerial seperti konflik, stres kerja, dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengidentifikasi 5 tingkatan kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih tinggi hanya akan menjadi motivator setelah kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi. Yang kedua, teori 2 faktor Herzberg. Herzberg mengidentifikasi 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja. Faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan, dan faktor higienis seperti kondisi kerja dan gaji. Yang ketiga, teori kebutuhan Alderfer. Alderfer menyederhanakan hierarki Maslow menjadi 3 kategori kebutuhan, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Kebutuhan ini tidak harus dipenuhi secara berurutan. Yang keempat, teori motivasi dan penghargaan. Fromm menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja akan menghasilkan imbalan, dan imbalan memiliki nilai bagi individu. Penerapan psikologis manajemen dalam organisasi modern, yaitu pengembangan SDM. William K. menekankan pentingnya keterlibatan karyawan. Organisasi harus menciptakan lingkungan yang mendorong keterlibatan emosional dan psikologi karyawan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, kepemimpinan yang adaptif. Daniel Goleman menyoroti peran kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pemimpin yang mampu memahami dan mengelola emosi dapat menciptakan iklim kerja yang positif dan mendukung. Budaya organisasi. Edgar Schein mengemukakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi perilaku karyawan. Organisasi modern harus membangun budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran. Perkembangan konsep psikologis manajemen. Yang pertama, awal abad 20 fokus pada studi tantangan perilaku individu dalam organisasi seperti motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, pertengahan abad 20, perkembangan teori-teori motivasi seperti Maslow, Herzberg, dan Fromm. Yang ketiga, akhir abad 20, perhatikan pada faktor-faktor seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen. Yang keempat, abad 21 fokus pada teknologi, keberagaman, dan inklusi dalam organisasi. Kesimpulan, hakikat psikologi manajemen menurut para ahli memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip psikologis dalam manajemen. Manfaat utamanya termasuk peningkatan pemahaman konsep psikologis, penerapan praktis dalam manajemen, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan strategis dan efektivitas organisasi, serta pengelolaan perubahan dan pengembangan kepemimpinan. Dengan memanfaatkan wawasan ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja mereka secara keseluruhan.